memanfaatkan bakatnya ya Mbak sebagai seorang fotografer dan jurnalis. Jadi akhirnya menghasilkan buku yang luar biasa bisa dibaca oleh setiap orang gitu. Wah. Iya, tapi harapanku Riz tidak hanya bukuku. Memang aku seneng buku dibaca, bukuku dibeli gitu ya. Tapi itu bukan nomor satu. Sebenarnya nomor yang utama adalah ketika mereka membaca dan mendengarkan aku ngomong, terus merubah atau masuk ke pikiran mereka gitu, sehingga ketika mereka datang ke aku lalu ngomong gini, Mbak, aku baca bukumu, atau Mbak, aku lihat dan dengar ucapanmu, apa yang bisa aku perbuat? Itu. Jadi ketika aku berhasil mengubah pikiran mereka dan mereka kayak, oke, apa yang bisa kita lakuin gitu loh, apa yang bisa kita kontribusikan, itu adalah pencapaian tertinggi kuris gitu. Makanya ketika buku ini lahir, harapanku adalah bisa merubah atau memprovokator itu tadi pikiran-pikiran orang untuk do something gitu. Terlebih saat ini satwa liar dan juga alam udah mulai ini ya Mbak, udah mulai agak ganggu gitu. Betul, karena memang isu global warming itu mendunia ya. Tapi memang lebih parah lagi adalah kondisi biodiversity kita, keanekaragaman hayati kita itu jauh lebih parah dibanding daruratnya saat ini dibanding global warming. Global warming mungkin masih lampu kuning, sementara biodiversity kita udah lampu merah gitu. Udah semua duduk tanduk seperti gajah, harimau. Itu kalau kita tindakannya gini-gini aja, biasa-biasa aja, mungkin nggak nyampe 10 tahun atau mungkin nggak nyampe 5 tahun mereka benar-benar udah nggak ada di hutan gitu. Dan kita nggak mau itu terjadi gitu kan. Kayak gitulah, Riz. Nah, itu tuh yang harus ada semangatnya anak muda zaman sekarang tuh juga harus diterapin untuk anak muda biar lingkungan kita ini terjaga gitu ya Mbak. Nah, Mbak Regina ini kok bisa timbul semangat untuk menjaga lingkungan itu? Awalnya gimana sih Mbak kok bisa peduli sekali sama lingkungan gitu? Pertama, aku pada suatu hari, aku nggak tahu ya, mungkin memang aku sudah ditakdirkan gitu kan. Jadi aku pada suatu hari aku nonton tayangan salah satu televisi swasta yang membahas tentang pembantaian orangutan di perkebunan di Kalimantan kan, bukan di hutan tapi di perkebunan, karena jadi kondisinya karena hutannya udah habis, berubah menjadi perkebunan, orangutannya lalu berkeliaran di kebun-kebun sawit gitu kan. Jadi lalu mereka memakan kayak sawit-sawit muda gitu atau kebun-kebun lain gitu. Jadi mungkin dianggap sebagai pengganggu atau hama gitu, atau dianggap merusak atau dianggap merugikan secara ekonomi gitu. Makanya mereka membunuh orangutan seperti itu kan. Nah, pada saat itu saya nonton tayangan itu dari awal sampai akhir. Pertama kali tayangannya sebenarnya saya nggak nonton, saya ngelihat tapi nggak nonton. Ternyata tayangan tuh diulang lagi Riz di minggu depannya, dan aku kayak dipaksa nonton, harus nonton gitu loh. Ya udah, akhirnya ketika aku nonton dari awal sampai akhir, aku langsung kayak tergerak. Oke, aku mau lihat ke sana gitu kan. Nah, ketika aku melihat kondisi di sana, aku meliput ke sana, aku motret ke sana, disitulah kayak aku kayak tergerak gitu loh. Pikiranku kayak kepikiran terus hari ke hari gitu kan, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa gue lakukan untuk kondisi ini gitu. Karena gue ngeliat langsung gitu bagaimana hutan di Kalimantan, orangutan kayak gitu kan. Terus apalagi gue ngelihat salah satu mata orangutan yang memandang gue itu pandangan pertama tahun 2011 ya. Dan sampai sekarang gue masih inget mata orangutan tuh kalau gue lagi merem. Orangutan pertama yang menggerakkan pikiran dan perasaan gue ya. Nah, setelah itu gue merasa oke, apa yang bisa aku lakukan ya gitu kan. Ya karena kita bukan orang yang bisa membuat kebijakan gitu kan. Gue juga bukan orang yang secara kita bukan anak sultan gitu kan yang bisa merubah hutan jadi lebih baik gitu. Ya makanya gue karena merasa oke, aku bisa motret, aku terbiasa nulis juga lalu ya aku berusaha kontribusi dengan itu gitu. Nah, sejak itu udah jadi suka jadi stalking kan. Jadi kayak cari tahu belajar terus kan, nanya baca. Nah, ketika suka stalking, cari tahu, lama-lama jadi cinta. Nah, ketika udah cinta, lo mau ngelakuin apa aja buat itu gitu kan. Ya udah, ketika udah cinta,
aku mau mengabdikan diriku, tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang gitu kan, untuk berkontribusi sama dunia konservasi gitu. Oke, wah luar biasa nih. Dari tayangan televisi bisa mewujudkan Mbak Regina untuk masuk ke hutan-hutan hingga sekarang udah 11 tahun lebih ya Mbak ya. Wah, luar Iya, biasa. iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.